Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Mbah Sunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikut ini adalah beberapa jenis mimpi sebagai petanda atau isyarat bahwa seseorang itu akan mengalami kebangkrutan, akan mengalami keterpurukan atau kerugian, atau malapetaka dalam hidupnya, atau bahkan mengalami sebuah peristiwa yang paling menyedihkan dalam hidupnya, yaitu salah satu anggota keluarganya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarganya ini ada yang wafat atau meninggal dunia. Baik, mimpi apa sajakah itu? Kita langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama, jika seseorang itu mimpi sendiri maupun diimpikan oleh orang lain, tegese diipekno orang lain, bisa oleh orang tuanya atau saudara-saudaranya, bisa juga ya terkadang oleh teman karibnya. Dan dalam mimpi tersebut, orang tadi sedang makan atau minum di sebuah tempat atau wadah yang pecah atau retak. Misalkan kalau makan berarti piringnya itu retak atau pecah, piring atau mangkok semacam itu. Atau kalau misalkan minum berarti gelasnya atau cangkirnya atau yang sejenisnya itu retak atau pecah. Ya, hingga makanannya atau airnya itu tumpah ya, tetapi dalam mimpi tersebut ternyata masih ada sisa minuman atau makanannya yang bisa dimakan atau diminum, maka itu sebagai petanda bahwa yang bersangkutan ini akan mengalami keterpurukan atau kebangkrutan atau kerugian besar dalam hidupnya. Tetapi dalam jangka waktu yang meskipun agak lama, insya Allah yang bersangkutan ini masih bisa pulih atau bangkit kembali. Kenapa? Karena dalam mimpi tersebut ternyata masih ada sisa makanan atau minuman yang dia minum. Itu sebagai petanda ada kemungkinan yang bersangkutan ini masih bisa bangkit kembali meskipun dalam jangka waktu yang agak lama. Tetapi yang kedua, jika yang bersangkutan itu dalam mimpi tersebut sedang makan atau minum seperti tadi di sebuah tempat atau wadah ya, yang ternyata tempat atau wadahnya itu pecah atau retak gitu ya, tetapi hampir sudah tidak ada makanan atau minuman yang tersisa karena semuanya tumpah. Nah, ini sebagai petanda yang sama, tetapi justru ini lebih parah. Artinya diperkirakan yang bersangkutan ini akan mengalami keterpurukan, mengalami kebangkrutan, mengalami kerugian besar, yang itu semua disebabkan karena salah satu dari anggota keluarganya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarganya ini ada yang wafat atau meninggal dunia. Nah, jika dalam mimpi tersebut ternyata tidak ada sisa makanan atau minuman yang dia makan atau dia minum, maka ada kemungkinan akan sulit bangkit kembali. Nah, kedua mimpi tersebut ini kurang lebih sama maknanya. Misalkan yang bersangkutan ini bermimpi sedang masak-masak di sebuah tempat atau wadah gitu ya,
tetapi tempat atau wadah masaknya tadi itu retak atau pecah sehingga masakannya ini tumpah semua. Atau misalkan bermimpi di rumahnya ini ada acara masak-masak atau hajatan pernikahan yang rame gitu ya, banyak orang yang berkumpul. Nah, ini juga termasuk petanda yang kurang lebih sama. Atau misalkan yang bersangkutan ini bermimpi menjadi pengantin hingga yang bersangkutan ini tampak berada di pelaminan. Nah, itu juga termasuk jenis mimpi sebagai petanda atau isyarah yang tidak baik, kurang lebih sama dengan kategori mimpi yang sudah Mbak sampaikan di awal tadi. Diperkirakan yang bersangkutan ini akan mengalami kebangkrutan, mengalami keterpurukan, kerugian, atau bahkan malapetaka. Nah, jenis mimpi-mimpi tersebut ini sebetulnya kurang lebih sama dengan mimpi misalkan jatuh dari ayunan, atau mimpi melihat burung unta, atau mimpi nyebrang jalan, atau mimpi melihat bulan dan matahari itu jatuh tetapi tidak jatuh ke rumahnya. Jatuh maksudnya ya melihat jatuh begitu saja. Itu juga termasuk mimpi sebagai petanda yang tidak baik ya, akan mengalami kerugian atau kebangkrutan, tetapi tidak separah jenis mimpi yang awal tadi gitu ya. Nah, solusinya bagaimana jika teman-teman ternyata mengalami mimpi seperti yang Mbak sampaikan tadi? Maka begitu teman-teman terbangun dan sadar bahwa ini semua adalah mimpi belaka, maka segeralah bangun dari tempat tidur. Nah, jika posisi teman-teman itu lagi miring, baik miring ke kanan maupun ke kiri, maka ya ubahlah posisi tidur teman-teman ini menghadap ke atas. Nah, setelah itu membaca ta'awud ya sekali saja, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian diludahkan ke sisi kiri atau ke arah kiri. Jadi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti itu. Jadi diludahkan ke arah kiri ya, seolah-olah meludah tetapi tidak sampai keluar ludahnya. Setelah itu jika teman-teman menghendaki melanjutkan tidur, maka ya ubahlah posisi tidurnya. Jadi kalau misalkan tadi miring ke kiri, berarti harus dirubah miring ke kanan. Atau jika tadi saat bermimpi itu miring ke kanan, maka silakan dirubah miring ke kiri. Jadi seperti itu. Dan usahakan mimpi yang teman-teman alami ini tidak perlu diceritakan ke orang lain ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.